Di tengah himpitan ekonomi yang membuat jutaan rakyat terpaksa berutang untuk bertahan hidup, sebuah ironi kejam kembali mengguncang negeri. Saat rakyat berjuang, dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat mereka justru dikorupsi. Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya bukanlah sosok sembarangan. Inilah kisah yang akan kita ungkap malam ini. Bagaimana seorang bos raksasa logistik yang dikenal visioner, Rudi Tanusudibjo, terseret dalam skandal korupsi bansos senilai 200 miliar. Sebuah kasus yang bukan hanya mencuri uang negara, tapi juga menghancurkan harapan mereka yang paling lemah. Namun, untuk memahami betapa kejamnya kejahatan ini, kita harus mundur ke belakang. Kasus yang menjerat Sang Taipan bukanlah kejahatan tunggal. Ini adalah pengembangan dari sebuah skandal korupsi yang jauh lebih besar dan telah menghebohkan publik sebelumnya. Ingatkah Anda, pada penghujung tahun 2020, saat pandemi memuncak dan jutaan rakyat kelaparan, disitulah berawal skandal korupsi bansos COVID-19. Kasus ini akhirnya menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun penjara. Penyelidikan KPK tidak berhenti sampai di situ. Dari bongkahan es kasus Juliari, KPK menemukan gunung es baru, dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras (BSB) untuk program Keluarga Harapan (PKH). Penyelidikan ini menyeret 6 tersangka awal, termasuk Direktur Utama PT Bandagara Reksa, Muhammad Kuncoro Wibowo, yang kemudian divonis penjara atas kerugian negara yang mencapai 127,5 miliar rupiah. Inilah benang merahnya. Kasus yang sekarang kita bicarakan adalah kelanjutan dari cerita panjang ini. KPK terus mengembangkan investigasinya hingga akhirnya menemukan dugaan kerugian yang lebih besar dengan angka yang membengkak menjadi 200 miliar. Dan disinilah nama Rudi Tanusudibjo muncul. Rudi Tanusudibjo bukanlah orang sembarangan. Ia adalah lulusan master dari universitas ternama di Amerika Serikat dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai sektor. Di kalangan dekatnya, ia dikenal sebagai sosok yang visioner, pekerja keras, dan mentor yang dihormati. Bahkan karyawannya menggambarkan dia sebagai figur yang berani dan tegas. Namun, disinilah ironi kejam itu muncul. Sosok yang memiliki latar belakang cemerlang dan posisi strategis sebagai Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menyunat dana bansos. Keterlibatannya adalah dalam kapasitas sebagai komisaris utama di anak perusahaannya, DNR Logistics. Tak main-main, untuk memperkuat dugaan ini, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dari pihak DNR, termasuk putra Rudi Tanusudibjo sendiri yang menjabat sebagai direktur di perusahaan itu. Kisah korupsi bansos ini bukan hanya tentang kerugian materi. Ini adalah tentang siklus eksploitasi yang kejam. Korupsi tidak hanya mencuri uang, tetapi juga menciptakan kondisi yang subur bagi bisnis-bisnis eksploitatif, baik itu bank emok, pinjol, dan judol, yang mengambil untung dari masyarakat yang sudah menjadi korban. Lebih dari itu, ini menjadikan luka mental dan batin yang ditorehkan pada seluruh bangsa. Hilangnya kepercayaan, rasa putus asa, dan erosi moral yang timbul dari korupsi ini adalah dampak yang jauh lebih mahal daripada uang 200 miliar yang dicuri. Narasi ini adalah pengingat bahwa di balik setiap kasus korupsi ada cerita tentang penderitaan rakyat dan sebuah pengkhianatan yang mendalam terhadap cita-cita bangsa.